Seorang lelaki saleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggir kota Kufah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah apel jatuh di luar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah itu tergeletak di tanah, membuat air liur Sabit meleleh. Apalagi di hari yang panas ia sedang kehausan. Maka, tanpa berpikir panjang, dipungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Namun, baru setengahnya dimakan dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Maka, ia segera pergi ke dalam kebun buah itu, hendak menemui pemiliknya. Dia ingin memohon agar dihalalkan buah yang telah dimakannya itu. Di kebun itu, ia bertemu seorang lelaki. Segera ia berkata, "Aku sudah memakan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Tuan menghalalkannya. Aku bukan pemilik kebun ini. Aku penjaga yang ditugaskan mengawasi dan mengurus kebun ini," jawab singkat orang itu. Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan meminta agar dihalalkan apel yang telah aku makan ini. Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," jelas penjaga kebun itu. Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya, meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku, karena tanpa izin pemiliknya." Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita dalam sabdanya, "Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi makanan api neraka," tutur Sabit kepada penjaga kebun. Sabit pergi ke rumah pemilik kebun itu. Setiba di sana, dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan, seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh di luar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah aku makan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu, karena takut ia tidak dapat memenuhinya. "Apa syarat itu, Tuan?" tanya Sabit penasaran. Orang itu menjawab, "Engkau harus menikahi dengan putriku." Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki tua itu. Maka ia berkata, "Apakah hanya karena aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu?" Namun, pemilik kebun itu tidak memperdulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia wanita yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga wanita yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan keterangan sang pemilik kebun. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut ia persunting sebagai istri, gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan untuknya. Kemudian pemilik kebun itu menambahkan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak menghalalkan apa yang telah kau makan." Namun, Sabit kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan menikahinya. Aku bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajibanku dan hak-hakku kepadanya. Karena aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka, pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua orang saksi dalam pernikahan mereka. Setelah prosesi pernikahan selesai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu, karena, bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Seketika Sabit terkejut, karena wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya itu sekarang menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan keadaan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi kenyataannya dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, berarti perempuan yang ada di hadapanku ini bisa mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa ia buta dan lumpuh, tetapi ternyata ia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hatinya. Sabit berpikir,
Mengapa ayahnya menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa dia katakan itu?" "Ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah," jawab wanita itu. "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau tuli. Mengapa dia katakan itu?" "Ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengar berita dan cerita yang tidak diridai Allah," jawab wanita itu. "Apakah ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh?" tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan, mengiyahkan pertanyaan istrinya. Selanjutnya, wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang mengandung murka Allah." Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat salehah dan memelihara kehormatan dirinya. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika aku lihat wajahnya, subhanallah, dia bagikan bulan purnama di malam yang gelap." Sabit dan istrinya yang salehah dan cantik jelita hidup dengan penuh kebahagiaan. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Ibrahim rahimahumullah.